Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solehah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan kali ini senang rasanya bisa berjumpa dengan kalian kembali. Kita kali ini akan mengisahkan sebuah cerita, sebuah kisah dari seorang nabi yang Allah berikan ujian yang luar biasa, akan tapi beliau sangat sabar. Kira-kira nabi siapa ya? Iya, Nabi Ayub alaihi salam. Coba siapa yang pernah mendengar kisahnya Nabi Ayub alaihi salam? Iya, kita akan mendengarkan secara bersama-sama ya. Nabi Ayub alaihi salam pada awalnya beliau adalah orang yang kaya, orang yang punya berkecukupan, kemudian punya putra-putri yang banyak. Akan tapi tidak melalaikan dia untuk beribadah kepada Allah, tidak melalaikan Nabi Ayub untuk beribadah kepada Allah. Semakin Allah berikan harta, semakin Allah berikan kenikmatan, maka Nabi Ayub alaihissalam bersyukur kepada Allah. Nah, itu yang harus kita contoh. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, seharusnya kita lebih bersyukur kepada Allah. Akan tetapi syaitan tidak mau seperti itu. Syaitan terus menggoda Nabi Ayub supaya Nabi Ayub itu tergelincir. Pada suatu saat Nabi Ayub alaihissalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak, kekayaan yang banyak, ternak onta, sapi yang banyak, semuanya habis. Semuanya tidak tersisa. Atau Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin. Yang jadinya awalnya itu kaya, sekarang menjadi miskin. Tidak cuma itu saja, putra-putrinya Nabi Ayub yang sangat dicintai oleh beliau satu persatu meninggal dunia. Tinggallah Nabi Ayub bersama seorang istrinya yang senantiasa menemaninya. Tidak cuma itu, akan tapi Allah juga uji Nabi Ayub itu dengan sakit kulit atau sakit lepra. Setiap orang yang bertemu dengan Nabi Ayub, teman-temannya yang dulu itu dekat dengan Nabi Ayub, sudah menjauh karena tidak mau berteman atau berkawan dengan Nabi Ayub alaihi salam. Tapi itu tidak membuat Nabi Ayub alaihi salam goyah dalam keimanannya. Beliau diuji, akan tapi beliau bersabar. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 18 tahun Nabi Ayub alaihissalam itu diuji dengan sakit yang seperti itu. Maka ketika Nabi Ayub alaihissalam itu sedang dalam keadaan sakit, yang menemani adalah istri beliau. Sampai-sampai ketika beliau sakit, beliau pernah marah kepada istrinya dan bernadar atau bersumpah, nanti kalau aku sembuh akan aku pukul kamu dengan 100 kali pukulan. Itu yang disampaikan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Akan tapi istrinya sangat menemani beliau, setia kepada beliau, melayani beliau. Pada waktu 18 tahun setelah Nabi Ayub alaihissalam itu sudah merasakan rasa sakit, Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Allah menyuruh Nabi Ayub alaihissalam untuk mandi dengan air. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam mandi dengan air itu. Maka seketika itu juga sembuhlah penyakit beliau. Apa-apa yang menempel dari kulitnya tadi itu mengelupas dan kulitnya menjadi bagus, tidak lepra lagi atau tidak sakit kulit lagi. Di waktu itu istrinya tidak ada di rumah anak-anak, istrinya baru ada di luar. Maka ketika istrinya pulang, tak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, tadi kamu melihat Nabi Ayub enggak ya? Padahal yang diajak ngomong itu adalah Nabi Ayub. Saya Ayub. Loh, Nabi Ayub itu punya penyakit kulit, bukan seperti Bapak. Iya, saya Ayub. Allah sudah menyembuhkan aku. Alhamdulillah, Masya Allah. 18 tahun Nabi Ayub dalam keadaan sakit, kemudian Nabi Ayub dalam keadaan miskin, kemudian tidak punya putra putri, sudah meninggal dunia.
ketika 18 tahun kesabaran beliau, maka Allah gantikan semuanya itu. Penyakitnya menjadi sembuh, kemudian Allah gantikan dengan harta yang lebih banyak dari dulu, kemudian Allah ganti dengan putra-putri yang soleh-solehah, yang baik-baik, yang menemani Nabi Ayub alaihissalam. Itulah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Dari kisah ini anak-anak, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar. Orang yang bersabar, Allah pasti akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Nah, salah satu contohnya ketika kita berjalan, kemudian kita tersandung, kita terjatuh, maka kalau kita bersabar, kita akan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Itu yang bagus yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Akan tapi ketika kita terjatuh, kemudian ketika kita sedang terluka, misalkan sakit, kemudian kita menyalah-nyalahkan Allah, nah itu sebagai bentuk tidak sabaran kita. Jadi kita harus tetap bersabar ketika ujian itu datang kepada kita. Anak soleh-solehah, kita akan lanjutkan di kesempatan yang lainnya dengan kisah dari nabi-nabi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.